Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segenap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan selalu bahagia menikmati nikmat-nikmat Allah dan selalu membasahkan lisan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta menggunakan jasmani kita untuk mengabdi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas kembali salah satu peristiwa yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ghazwatul Hunain. Ghazwatul Hunain, perang Hunain. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sebelum saya lanjut, ada dua istilah yang dulu sempat saya sampaikan. Yang pertama Ghazwah, yang kedua Sariyah. Ghazwah itu adalah peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya Ghazwah. Sedangkan Sariyah itu adalah peperangan yang mana Nabi tidak ikut hadir. Nabi hanya mendelegasikan para sahabatnya untuk peperangan tersebut. Itu termasuk yang malam hari ini yang kita bahas, yaitu Ghazwatul Hunain, perang yang terjadi setelah Fathu Mekkah. Jadi setelah pembebasan kota Mekkah dari tangan orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat bersitegang dengan orang-orang yang ada di Taif. Jadi orang-orang Taif ini, bapak-bapak, ibu-ibu, zaman sekarang kalau kita umroh, salah satu city tour yang ditawarkan niku city tour kota Taif. Jenengan perlu tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, kota Taif itu dulu adalah kota yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduknya itu tidak senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Taif. Pertama, sebelum beliau hijrah, beliau itu kan pernah dakwah secara langsung ke penduduk Taif, tapi ternyata penduduk Taif menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dilempari batu sampai kaki beliau itu berdarah dalam riwayat. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawaran daripada malaikat gunung untuk menimpahkan gunung kepada penduduk Taif. Berarti pertama, penduduk Taif ini bermasalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama, sebelum beliau hijrah. Kemudian pada perang Hunain ini, ternyata di perang Hunain ini yang memerangi Rasulullah itu adalah penduduk Taif yang terbagi dalam dua kabilah. Yang pertama Hawazin, yang kedua Thaqif. Jadi ada dua kabilah, ada Thaqif dan ada juga Hawazin. Ini nama kabilah, nama suku yang mana mereka ini adalah penduduk Taif. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya sebagaimana biasanya kita itu kalau membahas perang, kita bahas sebabnya apa. Ya, pertama perlu diketahui bahwa perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriyah. Berarti pas Fathu Mekkah terjadi pada bulan Ramadan, maka setelah Ramadan terjadilah perang Hunain langsung di bulan Syawal pada tahun 8 Hijriah.
Dan sebabnya itu dikatakan bahwa orang-orang Taif mereka sangat marah terhadap kemenangan Nabi Muhammad SAW. Mereka marah, mereka tidak terima, sehingga mereka membuat sebuah rencana untuk menyerang orang-orang Islam pada saat itu. Dan dikatakan bahwa pimpinan dari penduduk Taif dalam perang Hunain ini adalah Malik bin Auf. Jadi Malik bin Auf ini kalau bisa kita katakan komandan dari barisan musuh pada saat itu. Kemudian Malik bin Auf niki, bapak-bapak, ibu-ibu, dia punya strategi bagus. Jadi kita bicara sebabnya sudah selesai, nggih. Jadi yang menjadi penyebabnya itu kenapa terjadi perang Hunain, karena orang-orang Taif tidak terima dengan kemenangan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sepakat dari dua suku tadi, Hawazin sama Thaqif, untuk membentuk sebuah pasukan menyerang Nabi Muhammad SAW. Terus dia, yaitu Malik bin Auf, komandannya ini membuat sebuah strategi. Apa strateginya? Strateginya orang-orang yang ikut perang wajib membawa anak-anak dan istri-istrinya. Wajib membawa anak-anak dan istri-istrinya. Dan ini jarang terjadi. Biasanya anak-anak, istri-istri ditinggal di rumah. Tapi kalau dalam peperangan Hunain ini, orang-orang kafirnya mereka disuruh bawa anak-anak dan istri-istrinya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang beralasan lari. Tidak ada yang beralasan saya mau menyelamatkan anak istri, karena anak istri sudah di samping mereka. Maka tidak ada alasan. Ya kalau memang ini adalah ajalnya, ya mati semuanya. Kalau kalian ingin selamat, keluarga kalian selamat, ya kalian harus benar-benar dalam peperangan ini. Jadi ini salah satu strategi yang direncanakan oleh Malik bin Auf dalam perang Hunain ini. Kemudian ya terjadilah peperangan di antara kota Taif dan kota Mekah. Kemudian dikatakan di dalam riwayat bahwa jumlah pasukan orang-orang muslim pada saat itu ada 12.000 pasukan. 10.000 dari kalangan Ansor, orang-orang Madinah, sedangkan 2.000 dari penduduk Mekah. Jadi jumlah totalnya itu 12.000. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu, sebuah sejarah pertama kali terjadi bahwa perang yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya banyak itu hanya di perang Taif ini, di perang Hunain ini. Karena kalau kita lihat sejarahnya sebelum-sebelumnya dari perang Badar, Uhud dan selanjutnya, pasti jumlah orang Islam itu jauh lebih sedikit daripada musuhnya. Kalau ini kebalikannya, di Hunain kaum muslimin lebih banyak, jumlah mereka 12.000 dibandingkan orang-orang kafir pada saat itu. Oke, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kita singkat saja ceritanya, kemudian langsung Nabi Muhammad SAW mengutus salah seorang sahabat. Sahabat. Kayaknya kalau minum enak ini. Coba dulu. Soalnya hangat. Kalau setelah pengajian biasanya dingin saya minumnya, Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjut. Persiapan sudah siap dari kedua belah pihak, baik dari pihak orang-orang Islam dan juga pihak orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW mengutus salah seorang sahabatnya ini untuk menjadi mata-mata seperti biasa, menjadi mata-mata. Dan kita sudah jelaskan bahwa mengutus mata-mata dalam peperangan itu boleh dalam Islam.
Jadi bukan berarti ini cara yang curang, tidak. Karena memang dalam peperangan itu curang itu termasuk strategi yang dibolehkan. Al-harbu khud'ah. Jadi perang itu adalah tipu daya, makanya dibolehkan. Jadi ada seorang sahabat itu diutus oleh Nabi untuk memata-matai supaya apa? Supaya tahu tentang keadaan musuh. Jumlah pasukan mereka berapa, persenjataan mereka seperti apa. Nah, itu semuanya dikumpulkan informasi tersebut, kemudian sahabat ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin ada yang bertanya begini, kenapa perlu hal tersebut dilakukan oleh Nabi? Bukankah Nabi itu gampang saja, beliau dapat informasi langsung dari malaikat Jibril. Beliau tinggal calling malaikat Jibril, mohon info berapa jumlah pasukannya dan berapa jumlah persenjataan mereka, apa saja persenjataan mereka. Sebenarnya Nabi bisa melakukan itu tanpa mengutus sahabat. Tapi kembali lagi, Nabi kita Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Beliau itu menjadi contoh kita. Makanya yang beliau lakukan adalah sesuatu yang bakal kita lakukan, atau apa, sesuatu yang memungkinkan kita untuk melakukannya dalam kondisi tersebut misalnya. Ngaten nggih? Bayangkan kalau Nabi sedikit-sedikit mengandalkan malaikat Jibril. Sedikit-sedikit malaikat Jibril. Nah, kita sebagai umat sulit untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sulit. Kita manggil malaikat Jibril bisa nggak, Pak? Nggak bisa manggil malaikat Jibril. Makanya ya, yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang kita bisa melakukannya juga. Makanya beliau menjadi uswatun hasanah. Nggih para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada juga hal yang menarik yang terjadi di dalam perang Hunain ini, yaitu Rasulullah SAW sebelum perang, beliau dapat informasi bahwa ada seseorang yang bernama Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini adalah seseorang yang bakal jadi sahabat, tapi pada saat itu belum jadi sahabat. Beliau masih musyrik pada saat itu. Penduduk Mekah masih musyrik, tapi Nabi mendapatkan informasi bahwa Sofwan ini punya persenjataan yang banyak. Jadi lengkap, ada tamengnya, ada pedangnya, ada panahnya, ada tombaknya. Dapat info Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW meminta tolong dari Sofwan agar persenjataannya ini diberikan kepada orang-orang muslim pada saat itu, kepada para sahabat. Faqala Sofwan, kemudian Sofwan ini berkata, "Aghasban ya Muhammad, apakah kamu ingin mengambilnya secara paksa wahai Muhammad?" Karena ini kondisi, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus pahami, orang Mekah pada saat ini kan ditaklukkan, mereka kan kalah, sudah Fathu Mekah, sudah pembebasan kota Mekah, maka orang-orang musyrik di situ dalam keadaan lemah. Maka ketika ada inisiatif dari Rasulullah untuk menggunakan persenjataannya Sofwan ini berkata kepada Nabi, bertanya, "Wahai Muhammad, apakah kamu ingin mengambil persenjataanku ini secara paksa?" Apa jawab Nabi Muhammad SAW? "Bal 'ariyah." Tidak, saya hanya pinjam saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kalau kita lihat sejarah perang, ya peradaban manapun, suku manapun, negara apapun, kerajaan apapun, pasti kalau sudah menang perang semuanya jadi hak milik. Ya, semuanya jadi hak milik, tanahnya, orang-orangnya, harta-hartanya, persenjataan itu pasti jadi hak milik. Tapi Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti itu. Beliau khusus ya memiliki sifat yang sangat-sangat mulia. Bahkan kepada orang yang sudah lemah sekalipun, yang sebenarnya itu gampang saja, diambil aja senjatanya itu, tapi tetap beliau menampakkan akhlakul karimah dalam hal ini.
Beliau tidak mengambilnya secara paksa, malahan beliau bilang hanya pinjam saja. Bal ariyah, saya hanya pinjam sebentar. Wa hiya madmumatun hatta nuaddiyaha ilaika, dan ini dijamin sampai barang-barang ini dikembalikan lagi kepada Anda. Artinya kalau ada yang rusak akan diganti rugi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan luar biasa, menggambarkan kepada kita bahwa Nabi ini pemimpin yang tidak diktator, yang istilahnya serba memaksa, serba menekan, tidak seperti itu. Sangat manusiawi dan sangat memanusiakan manusia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sini 100 baju besi, kemudian dan beberapa senjata-senjata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian kembali lagi perang akan terjadi. Malik bin Auf, komandan perang dari penduduk Taif tadi yang saya sampaikan, yang dia punya rencana tadi apa? Setiap pasukan wajib bawa anak istri supaya tidak kabur dari perang. Ini rencana yang pertama. Rencana yang kedua, dia bilang begini, kalau rencana yang kedua, kita bagi di sini dikatakan posisi perang. Jadi posisi perangnya itu dibagi ke beberapa titik. Jadi mari sama-sama kita bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Hunain itu adalah lembah. Lembah kalau dalam bahasa Arab disebut wadi, yaitu sesuatu tempat yang ada di antara dua gunung. Itu namanya lembah. Nah, Hunain itu terletak di antara dua gunung itu. Kemudian pasukannya ini dibagi-bagi posisinya, tidak dibuat satu baris seperti itu, tidak, tapi dibagi-bagi. Ada yang di bagian sini, ada yang di bagian situ, dan mereka dalam keadaan bersembunyi. Ini strateginya komandan dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian dia bilang begini, nanti kalau misalnya pasukan Nabi Muhammad SAW sudah memasuki lembah, nanti kita serang secara bersama-sama. Nah, ini strategi dari Malik bin Auf. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang terjadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, benar apa yang direncanakan. Ternyata ketika pasukan Nabi Muhammad SAW mulai memasuki daerah lembah, maka pasukan Nabi ini tiba-tiba langsung diserbu sekalian, langsung dikagetkan dengan pasukannya. Orang-orang penduduk Taif ini diserbu sekalian. Dan di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, coba jenengan bayangkan pasukannya banyak. Berapa pasukan orang-orang muslim saat itu? 12.000, alhamdulillah. Saya kira sudah lupa dengan angka-angka ini. Soalnya memang ekonomi sulit saat ini nih, Pak. Oke, kalau ingat-ingat angka nih, ingat-ingat nomor niku biasanya mumet. Jumlahnya berapa? 12.000. Seharusnya kan 12.000 itu banyak. Tapi ketika masuk di lembah, apa yang terjadi? Itu kan berarti mereka menjadi sedikit. Jadi istilahnya safnya itu tidak terlalu banyak karena mereka harus memasuki lembah. Nah, maka ini dimanfaatkan oleh orang-orang itu, dimanfaatkan. Ketika yang masuk ini cuma sedikit, itu yang langsung diserang. Dan itu membuat kaget pasukan orang-orang Islam pada saat itu. Dan dikatakan dalam riwayat bahwa sebagian besar dari orang-orang muslim saat itu kabur dari perang, berlarian. Mereka kabur dari perang, padahal jumlahnya mereka berapa? 12.000. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian dalam kondisi yang seperti itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gagah berani beliau berkata, "Ilayya ya ibadallah." Ayo ke sini
Ayo ke sini wahai hamba-hamba Allah, anan nabi la kadzib. Aku adalah nabi yang tidak ada kebohongan dia di sana. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anak keturunan dari Abdul Muttalib. Ketika mendengar itu, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Nabi dan juga paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, mendengar panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi Bilal dari panggilannya Nabi. Bilal itu maksudnya apa? Yang melanjutkan panggilan Nabi Muhammad SAW. Ya kayak misalnya kalau kita sholatnya di Mekah atau Madinah itu kan biasanya Bilal di belakang, bapak-bapak, ibu-ibu, imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Abbas pada saat itu juga bertindak sebagai Bilal, ya kalau saya bahasakan itu seperti Bilal. Nabi memanggil para sahabat, Abbas juga memanggil para sahabat dengan suara yang lantang, dan dikatakan di dalam riwayat dari 12.000 sahabat yang ikut perang, hanya kurang dari 200 sahabat yang bertahan bersama Nabi Muhammad SAW. Berarti yang kabur 11.000 lebih. Jenengan bayangkan ini, yang kabur 11.000 lebih, yang bertahan kurang dari 200. Nah ini coba sama-sama kita bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kondisi saat itu. Jadi orang-orang lari ketakutan, tapi inilah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendengar panggilan Nabi Muhammad SAW, mereka langsung ya labbaika ya labbaika, mereka menjawab panggilan Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun berperang bersama penduduk-penduduk Taif ini, sehingga dikatakan bahwa mereka orang-orang Taif, musyrik Taif ini, mereka semuanya kalah di dalam peperangan itu, dan kemenangan akhirnya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran di perang Badar, kalau kita ingat perang Badar itu jumlah orang-orang musyrik 1.000, jumlah orang-orang muslim hanya 313, dan itu pun kondisinya bukan kondisi siap perang. Tapi di perang Badar orang-orang muslim menang. Orang-orang musyrik kalah, Di perang Hunain jumlah mereka 12.000, jumlah musuh itu lebih sedikit daripada itu, mungkin cuma ribuan, tidak sampai puluhan ribu. Tapi pada awal peperangan itu kaum muslimin kalah, mereka kabur. Yang tersisa tadi kurang dari 200. Ternyata yang kurang dari 200 ini yang bisa mengalahkan. Dan ini kalau kita baca di dalam Al-Quran ada, bapak-bapak, ibu-ibu, tentang perang Hunain ini. Intinya Allah menjelaskan kepada kita bahwa yang bisa mengalahkan musuh itu bukanlah soal kuantitas, tapi soal kualitas iman. Kalau imannya sudah kuat, kemudian dalam hal intinya masalah keimanan, masalah keyakinan itu sudah kuat kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang muslim. Tapi kalau misalnya hanya mengandalkan kekuatan, mengandalkan jumlah, maka itu tidak akan bisa menjadi wasilah ataupun perantara kemenangan bagi orang-orang muslim. Ini sebenarnya pelajaran yang ada di dalam Ghazwatul Hunain ini, dalam perang Hunain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhir dari perang Hunain ini yaitu kemenangan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih? Lanjut. Oke, nah sekarang ada beberapa pembahasan yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama,
eh, ada istilah dalam perang yang disebut dengan salap. Napa? Salap. Niki jangan dipelintir bapak-bapak ibu-ibu. Kalau jenengan rubah A jadi E jadi salep nantinya. Ini salap. Nah, salap niki ada istilah. Salap itu adalah harta yang didapatkan oleh pasukan saat perang, yang diambil dari musuh yang dia taklukkan, itu namanya salap. Jangan bayangkan kok Islam ini kok perang jihad. Ini kita bicara konteks lama. Ini namanya sejarah Kalau sekarang nggak ada ini. Ini kita kalau dengar sekarang jihad, perang ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Tapi namanya ini sejarah supaya kita tahu hukumnya, bapak-bapak ibu-ibu. Karena sejarah kehidupan Nabi itu juga adalah syariat, supaya kita itu tahu, oh hukum-hukumnya ini kalau dalam kondisi perang seperti ini. Nah, dikatakan bahwa salap yang tadi itu harta perang, harta rampasan perang yang didapatkan dari musuh yang ditaklukkan. Itu namanya salap. Kalau harta rampasan perang namanya apa? Ghanimah. Itu ghanimah, harta rampasan perang dengan cara perang. Kalau rampasan perang tanpa perang namanya fai'un. Namanya apa? Fai'un. Jadi ada 3 istilah. Ada ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang diraih dengan cara berperang dulu. Ada fai'un, ini harta rampasan perang yang diraih tanpa perang. Artinya musuhnya sudah mengalah dari awal, sudah bendera putih, tidak mau perang. Itu namanya fai'un. Sedangkan ada namanya salap. Nah, kalau salap ini yang tadi harta yang didapatkan oleh musuh, oleh pasukan muslim dari musuh yang ditaklukkan olehnya sendiri. Misalnya lagi perang, kemudian dia membunuh orang musyrik pada saat itu, maka pedangnya, tamengnya, baju perangnya, kalau misalnya dia punya harta, itu namanya salap. Dan perlu diketahui bahwa salap ini tidak masuk di dalam ghanimah. Ngaten nggih? Salap ini dimiliki oleh pasukan itu yang mengalahkan itu. Tidak, misalnya dia dapat terus dia masukkan ke harta ghanimah, tidak. Ini beda lagi ghanimah itu. Ngaten nggih? Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qatala qatilan," barang siapa yang membunuh seorang dalam perang, lahu alaihi bayyinah, sedangkan dia sudah punya saksi bahwa dia benar yang membunuhnya, falahu salabuhu, maka dia bisa mengambil salapnya itu. Saya pakai istilah salap mawon nggih, jenengan pun ngertos maksud dari salap. Nah, dikatakan bahwa ada seorang sahabat namanya Abu Tolha di perang Hunain ini, dia membunuh 20 orang musyrik dan dia mendapatkan harta yang banyak. Wah, jadi 20 salap dia dapat dari 20 musuh, dan itu diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata nggih? Nah, ini saya enggak terlalu panjang-panjang bapak-bapak ibu-ibu. Insyaallah yang penting kita sudah tahu beberapa peristiwa penting yang terjadi. Nah, kemudian juga ada yang penting terjadi di dalam perang Hunain ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di satu tempat setelah peperangan, beliau melihat ada wanita yang terbunuh dalam perang. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang membunuh perempuan ini adalah sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, adrik Khalidan fakullahu inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanhaka an taqtula walidan aw imra'atan aw asifan. Katakan kepada Khalid bahwa Rasulullah SAW melarangmu untuk membunuh anak kecil, membunuh perempuan, dan membunuh hamba sahaya. Ini semuanya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.
Artinya sudah terjadi. Maka ini pelajaran yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa para sahabat juga manusia. Para sahabat juga manusia. Mereka tidak maksum, tapi bukan berarti ketika sahabat melakukan kesalahan kita bilang sahabat ini lebih hina daripada orang-orang yang hina gitu. Tidak. Para sahabat itu, para ulama mengatakan ahlu sunnah wal jamaah bahwa sahabat itu kedudukan mereka itu di bawah para nabi. Jadi kalau kita mau bicara tentang kedudukan orang-orang yang beriman, kedudukan sahabat itu mereka kedudukannya di bawah para nabi. Para nabi kedudukannya nomor 1, nomor 2 adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Alasannya apa? Karena mereka hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan istilahnya pandangan, mendapatkan sentuhan, menjadi makmumnya Nabi, hidup dengan Nabi. Maka mereka itu, selama mereka adalah sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang mulia. Tapi ingat, kemuliaan mereka itu bukan berarti mereka tidak melakukan kesalahan. Cuma jangan sampai kesalahan mereka itu membuat kita menutup mata dari kebaikan-kebaikan mereka. Ngaten nggih? Ini perlu saya sampaikan karena juga ada kelompok-kelompok Islam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang sampai mengkafirkan sahabat. Nauzubillahi min. Nah, jangan sampai seperti itu atau melaknat sahabat atas perbuatan mereka, itu tidak boleh. Karena dalam keyakinan kita bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang mulia, yang diridhoi oleh Allah, dan mereka ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya meskipun demikian mereka tidak maksum. Ngaten nggih? Sekarang apa hukum membunuh wanita ataupun anak-anak dalam perang? Kalau berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, hukumnya adalah haram. Tidak boleh membunuh mereka. Kecuali ada beberapa kondisi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada beberapa kondisi yang mana dibolehkan orang yang berperang itu membunuh anak-anak ataupun perempuan-perempuan di dalam perang. Dikatakan yang pertama, apabila mereka ikut berperang. Ya tadi orang-orang kalau orang perang itu kan biasanya anak istrinya di rumah. Ini kok anak istrinya diajak perang. Nah, ini berarti salahnya siapa? Salahnya suaminya, kok diajak istrinya. Istrinya di rumah aja, kok diajak perang, gitu kan masalah. Nah, jadi ketika dibawa istri-istrinya, nah ini berarti jadi masalah. Berarti itu memang dibolehkan kalau mereka ikut berperang. Apalagi kalau misalnya gini, tentaranya perempuan, ya lebih boleh lagi. Karena memang itu sudah termasuk dalam pasukan. Kemudian dikatakan juga kalau misalnya para perempuan dan anak-anak ini dijadikan tameng, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan ini terjadi nggih, naudzubillahi min dzalik. Misalnya perang, anak-anak dan perempuan ini dijadikan tameng. Biasanya kan orang kalau lihat anak-anak dan perempuan ini kan kasihan. Itu sengaja dijadikan tameng supaya apa? Supaya tidak diserang. Nah, ini dalam kondisi ini juga dibolehkan terpaksa harus membunuh, karena kalau tidak melewati mereka nanti tidak bisa menyerang para pasukan yang menyerang kaum muslimin. Itu juga dibolehkan. Tapi ya umumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh orang tua, membunuh hamba sahaya itu tidak dibolehkan di dalam Islam meskipun dalam peperangan. Ngaten nggih? Jadi seperti itu insyaallah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah ada manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan mungkin kalau tidak salah malam ini atau besok malam gini. Ini sudah masuk Sya'ban gitu apa dereng? Belum ya. Besok
Berarti 30 Rajab nggih. Ini sekarang 30 Rajab. Insyaallah besok kita masuk Sya'ban. Berarti sebulan lagi Ramadan. Ya mudah-mudahan jenengan semuanya sehat afiat. Bisa jumpa dengan bulan Ramadan, bisa sehat, bisa semangat ibadahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyam was-siyam wa qira'atil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal kalam wa ta'am wal manam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.